Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Untuk yang lagi sakit, mudah-mudahan lekas sembuh ya. Anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Zulfa. Hari ini kita belajar pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Ada beberapa masa di Indonesia ya. Masa yang pertama adalah pada masa awal kemerdekaan, yaitu tahun setelah merdeka 1945 sampai 1949. Kemudian ada masa demokrasi liberal, ada masa demokrasi terpimpin, ada masa Orde Baru, ada masa reformasi sampai sekarang ya. Jadi sekarang itu masa reformasi anak-anak. Pada masa awal kemerdekaan yaitu pembentukan PPUPKI dan PPKI, yaitu panitia-panitia sebelum kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, di sini ada yang menyusun naskah proklamasi, itu ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo ya. Coba dilihat gambar itu. Kemudian ada peristiwa Rengas Dengklok ya. Kemudian ada pembacaan naskah proklamasi yang dibacakan oleh Bapak Soekarno pada 17 Agustus 1945. Dalam mempertahankan kemerdekaan diperlukan perjuangan fisik dan perjuangan diplomasi atau melalui perjanjian-perjanjian. Di sini perjuangan fisik ada pertempuran bersenjata antara sekutu dan rakyat Indonesia, seperti yang terjadi pada pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, ada Bandung Lautan Api, dan pertempuran Medan Area. Kemudian ada perjuangan diplomasi, yaitu perjanjian-perjanjian, ada perjanjian Linggarjati, Renville, Ron-Royan, dan konferensi meja bundar atau biasanya kita sebut dengan KMB. Kemudian pada masa demokrasi liberal, yaitu perkembangan politik, di sini sistem pemerintahnya parlementer ya. Kedudukan presidennya sebagai kepala negara, kemudian kepala pemerintahnya dipegang oleh Perdana Menteri sekaligus pemimpin kabinet, dan ada kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal ya, bisa dibaca di gambarnya. Kemudian demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin di sini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya kedaulatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian di sini pemimpin besar revolusi itu dipimpin oleh Soekarno. Kemudian ciri-ciri demokrasi terpimpin itu pemerintahnya didominasi oleh Presiden Soekarno pada waktu itu ya. Dia perkembangannya pengaruh pada Partai Komunis Indonesia. Pada masa Orde Baru ini dipimpin oleh Bapak Soeharto setelah terjadi gerakan G13 ya, pada tanggal 30 September 1965 ya. Di sini pada masa Presiden Bapak Soeharto, di sini pengukuhan kedudukan sudah semar, yaitu surat perintah 11 Maret itu adalah dokumen super semar. Kemudian masa reformasi ya. Di masa reformasi ini lahirnya gerakan reformasi ini penyebabnya karena banyak demonstrasi di semua wilayah di Indonesia, terutama di Jakarta, yaitu depan DPR atau MPR yang menuntut perubahan. Apa itu
reformasi ya, yaitu reformasi berasal dari kata re, yaitu kembali, formasi bentuk atau susunan. Jadi bisa diartikan bahwa reformasi itu gerakan kembali ke bentuk semula, yaitu kita mengacu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuan reformasi itu memperbaiki tatanan kehidupan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum supaya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan agenda reformasi yaitu yang pertama adili Soeharto, yang kedua amandemen Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga penghapusan dui fungsi ABRI, yang keempat otonomi daerah yang seluas-luasnya, yang kelima supremasi hukum, yang keenam pemerintahan yang bersih dari KKN. Sedangkan presiden-presiden pada masa reformasi ya, ini ada presiden yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, dan yang ketujuh. Berarti ada juga ya yang sekarang, yaitu Bapak Prabowo ya. Coba itu dilihat siapa saja presiden pada era reformasi. Dan tugasnya yang pertama adalah di kolom atas di buku DM Ramadan itu coba kamu ringkas atau kamu rangkum materi di video ini. Terus yang kedua yaitu sebutkan presiden dan wakil presiden di Indonesia mulai pertama kemerdekaan Indonesia sampai sekarang ya. Silakan dikerjakan di buku DM Ramadan.